Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda hebat! Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan yang akan disajikan oleh Retna Frina Putri SPD, salah seorang guru matematika SMP MTS di Kota Padang. Pola bilangan sesi ke-6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek diantaranya: 1. Tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Yang kedua, generalisasikan pola barisan menjadi persamaan. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan. Yang keempat, menggunakan penyelesaian yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yuk kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan hubungan sebuah segi tertentu dengan banyak diagonal yang dapat dibuat. Tentukan banyak diagonal yang dapat dibuat pada segi 8. Kita jawab. Kita perhatikan tabel berikut. Kita perhatikan pola yang muncul pada banyak diagonal bentuk bangun datar di atas. Kita peroleh barisan berikut. Kita perhatikan polanya. Sehingga nilai yang belum diketahui adalah 14 dan 20. Jadi, banyak diagonal pada bangun segi 8 adalah 20. Yang kedua, seorang petani ingin menanam buah naga di sebuah lahan dengan pohon pisang di sekelilingnya sebagai pelindung. Berikut ini adalah gambar dari pola penanaman buah naga dan pohon pisang. Jika petani tersebut ingin memperluas kebun buah naganya, maka tanaman manakah yang jumlahnya akan meningkat lebih cepat, buah naga atau pohon pisang? Jelaskan. Kita jawab. Berdasarkan pola yang tampak, maka suku ke N buah naga adalah UN sama dengan N pangkat 2. Suku ke N pohon pisang adalah UN sama dengan 2N tambah 1 dikuadratkan dikurang 2N kurang 1 dikuadratkan. Sekarang kita ambil sebarang nilai N secara acak, sehingga diperoleh seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, jika petani ingin memperluas kebun buah naganya, maka tanaman yang jumlahnya akan meningkat lebih cepat adalah buah naga. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Desain di atas menggunakan desain rak hidroponik dengan 4 baris. Untuk membuat desain seperti di atas, diperlukan 3 jenis penghubung paralon yang berbentuk seperti ini. Tentukan A. Berapa banyak paralon penghubung berbentuk ini yang dibutuhkan untuk membuat rak hidroponik dengan 5 baris paralon besar? Kita jawab. Kita perhatikan tabel. Kita perhatikan polanya. Sehingga berdasarkan pola,
Maka, banyak paralon penghubung berbentuk ini yang dibutuhkan untuk membuat rak hidroponik dengan 5 baris paralon besar adalah 9. B. Jika N adalah banyaknya paralon besar dan M adalah banyaknya paralon penghubung berbentuk ini, buatlah sebuah rumus dalam N untuk menghitung banyaknya paralon penghubung berbentuk ini yang dibutuhkan. Kita jawab. Kita perhatikan tabel berikut. Sehingga rumusnya adalah M sama dengan 2N kurang 1. Kita ingat kembali barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Bentuk barisan aritmatika adalah seperti ini. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Seperti ini. Yang keempat, tentukan jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 7 antara 100 dan 500. Kita jawab. Kelipatan 2 dan 7 adalah 14. Sehingga barisan bilangan kelipatan 14 yang berada antara 100 dan 500 adalah seperti ini. Sekarang, kita tentukan banyak suku pada barisan bilangan aritmatika ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita substitusikan nilainya. Sehingga kita peroleh N sama dengan 28. Banyak suku pada barisan bilangan tersebut ada 28. Sehingga jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 7 antara 100 dan 500 adalah 8.428. Yang kelima, seminggu sekali Pak Hadi membagi uang saku sebesar Rp300.000 kepada 5 orang anaknya. Anak pertama mendapat uang saku lebih banyak Rp10.000 dari anak kedua. Anak kedua mendapat uang saku lebih banyak Rp10.000 dari anak ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga pembagian uang saku ini membentuk barisan aritmatika. Tentukan banyak uang saku yang diperoleh anak keempat setiap minggunya. Kita jawab. Kita misalkan A adalah uang saku untuk anak pertama. Sehingga pembagian uang saku seperti ini. Jumlah uang saku yang dibagikan Pak Hadi adalah Rp300.000. Maka besar uang saku anak pertama adalah Rp80.000. Sekarang kita tentukan uang saku yang diperoleh anak keempat. Kita substitusikan nilainya. Sehingga kita peroleh uang saku yang diterima anak keempat setiap minggunya adalah Rp50.000. Kita ingat kembali barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan
atau rasio tetap antara dua suku yang berurutan. Bentuk barisan geometri adalah seperti ini. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Jumlah n suku pertama barisan geometri adalah seperti ini. Yang keenam, sehelai kertas dipotong menjadi dua bagian. Kemudian, potongan kertas tadi ditumpuk dan dipotong kembali menjadi dua bagian, dan seterusnya. Tentukan tebal tumpukan kertas setelah 20 kali potong. Jika tebal sehelai kertas adalah 0,05 cm. Kita jawab. Potongan pertama, 2. Potongan kedua, 2 pangkat 2. Maka, pada potongan ke-20 terdapat 2 pangkat 20 kertas. Sehingga, tebal tumpukan kertas setelah 20 kali potongan adalah 0,05 kali 2 pangkat 20. Yang ketujuh, peneliti P dan peneliti Q mengembangkan sebuah sel. Sel tersebut mampu membelah diri menjadi dua tiap beberapa menit. Peneliti P mampu mengembangkan setiap 10 menit dan peneliti Q setiap 15 menit. Jika banyak sel yang dikembangkan peneliti P sekarang 520, tentukan banyak sel yang dikembangkan peneliti Q dalam waktu yang sama. Kita jawab. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti P dan peneliti Q merupakan barisan geometri. Kita tentukan waktu pengembangan sel yang dilakukan oleh peneliti P. Kita substitusikan nilainya. Sehingga kita peroleh nilai N sama dengan 10. Artinya terjadi pembelahan 9 kali. Sehingga peneliti P mengembangkan sel ini selama 90 menit. Sekarang kita menentukan banyaknya sel yang dikembangkan oleh peneliti Q setiap 15 menit setelah 90 menit. Kita nyatakan dalam tabel berikut. Sehingga banyaknya sel yang dikembangkan oleh peneliti Q setiap 15 menit setelah 90 menit adalah 64 sel. Terima kasih kepada Ananda yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.